Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Karin Febrianti Valentini. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau share lagi tentang informasi lowongan kerja di bulan Maret part 2. Nah, jadi yang kemarin itu yang aku share itu kan batas pendaftarannya itu di tanggal 8 Maret. Nah, ini untuk yang aku share sekarang itu batas pendaftarannya di atas tanggal 8 Maret teman-teman. Jadi teman-teman masih punya waktu jika ingin mendaftarkan. Nah, nanti teman-teman silahkan simak baik-baik lokernya. Siapa tahu nanti ada kualifikasinya yang cocok sama teman-teman dan penempatannya di dekat daerah teman-teman. Nah, sebelum kita ke videonya, seperti biasa aku ingatkan kepada teman-teman buat like, comment, subscribe, and share video aku. Kalau udah, mari kita ke videonya. Jadi untuk loker yang pertama ini tuh dari kantor pos. Jadi kantor pos Karawang ini membuka lowongan posisi sebagai Oranger Mobile. Jadi teman-teman yang berada di daerah Karawang ataupun sekitarnya silakan teman-teman daftarkan. Nah, untuk persyaratannya itu pria atau wanita, pendidikan minimal SMA sederajat, usia minimal 18 tahun maksimal 40 tahun. Memiliki kendaraan roda 2 atau 4, misalnya motor atau mobil berarti ya. Memiliki SIM C atau A, memiliki HP Android minimal OS Lollipop, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja sama dengan tim, serta target oriented teman-temannya. Teman-teman nanti bekerjanya dengan target. Nah, jika nanti teman-teman berminat, silahkan lamarannya itu teman-teman kirim melalui Pos Express ke alamat kantor pos Karawang. Dan ingat nanti di amplop yang di pojok kanannya teman-teman cantumkan kodenya itu Oranger Mobile. Dan rekrutmen ini dibuka dari tanggal 1 Maret sampai dengan 10 Maret teman-teman. Jadi masih punya kesempatan. Oke, next kita ke loker yang kedua, ini Bank BRI teman-teman. Jadi Bank BRI ini membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Brilliant Internship Program. Jadi jabatannya sebagai frontliner. Nah, kualifikasinya ini pendidikan minimal D3, IPK minimal 2,75 dari skala 4, usia maksimal 24 tahun dan belum berusia 25 tahun saat mengikuti seleksi. Nah, tinggi badan minimal 160 untuk pria, 155 untuk wanita dengan berat badan yang proporsional. Nah, diutamakan yang fresh graduate teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang baru lulus D3 ataupun S1, silahkan teman-teman mendaftar ke sini. Nah, kemudian belum menikah dan tidak menikah selama mengikuti program pemagangan. Memiliki skill komunikasi yang baik dan berpenampilan menarik. Dan diutamakan berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung. Jadi bagi kalian yang tinggal di Bandung ataupun sekitarnya, silakan kalian melamar ke sini. Kemudian memiliki KTP, NPWP, serta SKCK. Nah, bagi kalian yang berminat, silahkan kalian kirim kelengkapan berkasnya itu secara online. Nanti aku kasih link untuk pendaftarannya. Apabila nanti kalian lolos seleksi administrasinya, maka kalian itu akan dipanggil ke kantor BRI cabang Majalaya. Untuk alamatnya seperti yang teman-teman lihat ya. Oke, untuk loker yang kedua di sini Kredit Plus juga membuka lowongan pekerjaan dengan posisi yang pertama itu sebagai Internal Audit Regional Supervisor. Ini penempatannya di Serang. Jadi untuk kualifikasinya memiliki minimal 1 tahun pengalaman di bidang tersebut, memiliki SIM C dan motor pribadi. Kemudian kalau misalnya diperlukan nanti akan diadakan rotasi ataupun perjalanan bisnis, kemudian berdomisili di wilayah Serang ataupun Banten. Nah, untuk subjek emailnya jika teman-teman berminat nanti teman-teman isi CV_IA CV_Serang. Oke, untuk posisi yang kedua ini sebagai Internal Audit Regional Staff. Ini untuk penempatannya di daerah Jambi, Kupang, dan Gresik. Kualifikasinya itu fresh graduate dipersilakan untuk melamar. Yang punya pengalaman minimal 1 tahun juga bisa. Kemudian memiliki SIM C dan motor. Kemudian sama juga nanti akan dirotasi jika diperlukan. Domisilinya kalau bisa di wilayah Jambi, Kupang ataupun Gresik. Kemudian subjek emailnya nanti teman-teman tulis CV_IA staff_Jambi atau Kupang ataupun Gresik. Nah, jika teman-teman tertarik ataupun sesuai dengan kualifikasinya, silakan kirim CV terbaru dan KTP teman-teman dengan ukuran maksimal 5 MB melalui email ke email
id.veronica@finansia.com. Ini pendaftarannya paling lambat sampai dengan 15 Maret 2021. Oke, untuk info loker yang keempat, ini lowongan kerja konsultan individual Balai Prasarana Pemukiman Kementerian PUPR wilayah Banten. Jadi bagi teman-teman yang berdomisili di wilayah Banten, silakan teman-teman ajukan lamaran ke sini. Dan posisinya yang pertama itu tenaga ahli hukum. Untuk kualifikasinya itu pendidikan minimal S2 ilmu hukum, pendidikan minimal S1 ilmu pemerintahan atau administrasi negara, manajemen ataupun hukum, memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun untuk lulusan S2 dan pengalaman kerja minimal 4 tahun untuk lulusan S1. Kemudian untuk posisi selanjutnya ada tenaga ahli kelembagaan. Untuk kualifikasinya itu pendidikan minimal S1 manajemen ekonomi pembangunan, memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun. Untuk posisi selanjutnya sebagai tenaga ahli pengelolaan ALD, jadi untuk kualifikasinya itu pendidikan minimal S1 teknologi lingkungan atau penyehatan lingkungan, memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun. Kemudian pendamping kelembagaan, di posisi pertama itu ada tenaga ahli kelembagaan. Untuk kualifikasinya itu pendidikan minimal S1 pemerintahan atau administrasi negara, manajemen hukum, memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun. Yang kedua, tenaga ahli teknik lingkungan, pendidikannya minimal S1 teknik lingkungan atau penyihatan lingkungan, memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun. Oke, selanjutnya untuk kegiatan bidang cipta karya, ini posisi yang dibutuhkannya ada tenaga infrastruktur. Nah, kualifikasinya ini pendidikan minimal S1 teknik sipil, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kemudian yang kedua, tenaga perencanaan wilayah kota. Nah, kualifikasinya ini pendidikan minimal S1 teknik planologi, memiliki pengalaman kerja juga minimal 2 tahun. Nah, kemudian yang ketiga ada tenaga pemetaan. Kualifikasinya ini pendidikan minimal S1 teknik planologi ataupun teknik geodesi, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, selanjutnya untuk kualifikasi umumnya, jadi teman-teman wajib memiliki SKA. Jadi SKA ini kayak sertifikat keahlian kerja, nah sesuai dengan bidang yang ada pada daftar. Usia pada saat pendaftaran itu maksimal 50 tahun, untuk jabatan surveyor, estimator, dan drafter maksimal 45 tahun. Nah, siap bekerja di bawah tekanan dan bersedia ditempatkan di area Provinsi Banten, teman-teman. Nah, untuk persyaratan dan ketentuannya, nanti surat lamaran dilengkapi dengan kurikulum vitae-nya dengan mencantumkan email dan nomor handphonenya. Nah, surat lamaran ini ditujukan kepada Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Banten. Nanti berkas yang dilengkapinya scan ijazah berlegalisir, scan SKA. Untuk babatan selain tenaga ahli hukum dan tenaga ahli kelembagaan, pas fotonya 4x6, scan KTP, scan NPWP, scan surat pengalaman ataupun referensi kerja. Nah, format CV bisa di-download melalui link tersebut, teman-temannya. Nah, kemudian lamaran beserta dokumen kelengkapan dikirim melalui email ke rekrutmen bppwbanten@gmail.com dengan subjek. Ini teman-teman subjeknya itu jabatan pekerjaan underscore nama teman-teman, nama lengkap. Nah, lamaran pekerjaan ini dikirim paling lambat hari Rabu tanggal 10 Maret jam 12, teman-teman. Nah, gimana? Ada nggak yang sesuai sama kalian kualifikasinya ataupun daerahnya itu di dekat tempat kalian? Kalau misalnya sudah sesuai kualifikasi ataupun daerahnya dekat tempat kerja kalian, silahkan kalian kirimkan lamarannya segera, teman-teman. Karena ini info lokernya, ini info loker yang terbaru, teman-teman. Batas pendaftarannya juga nggak lama, teman-teman. Ada yang sampai 10 Maret, ada yang sampai 15 Maret. Jadi silakan kalian buruan untuk mendaftarkan. Siapa tahu memang rezeki kalian itu di situ. Nah, mungkin sekian videoku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih kepada kalian-kalian yang sudah mendukung aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video aku. Sebelum aku mengakhiri video ini, seperti biasa aku ingetin kepada teman-teman buat jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke, semangat ya buat cari kerjanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.